pembelajaran dengan judulnya yaitu keberagaman bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bisa dibuka buku paketnya di halaman 105. Oke, buka dulu. Kita akan ke subbab yang A. Maaf ini karena judulnya susah banget ya. Ini hasil karya. Subbab A itu judulnya apa dek? Subbab A? Persatuan dalam keberagaman. Mana? Dalam kita dimulai 1, 2, 3. Rapat pisangku belum masak, masak sebiji diurung bari-bari. Dimakan api, apinya terturukan. Bengkok dimakan api, apinya terturukan. Oke, ambar-ambar pisang itu siapa yang menciptakan? Dan asing. Sekarang kita akan menuju ke subbab yang pertama yaitu makna persatuan dalam keberagaman. Apa sih keberagaman itu? Apa itu keberagaman? Keadaan atau sifat yang beragam baik dalam ras, agama, budaya atau nilai. Oke, betul. Suku katanya itu beragam. Terus siapa lagi yang bisa menyebutkan? Apa itu? Menurut kalian apa? Singa? Singa? Perbedaan. Tapi menurut Jin Syamsuddin apa itu dari situ? Menurut Jin Syamsuddin? Itu dari agama. Kalau suku? Batak, Sunda, Dayak. Yang ada di Blora yang paling terkenal? Kalian keturunan Samin atau tidak? Tidak. Siapa yang di sini rumahnya Ranu Bilatung atau Sambong? Oh, kamu rumahnya Sambong. Berarti kamu dekat perkampungan yang Samin. Rumah kamu mana, Dek? Penting itu berarti dekat mana? Randu Blato. Randu Blato itu berarti dekat pemukimannya orang-orang Samin. Iya atau tidak? Oh, berarti fiksi ikut suku Samin adik-adik. Oke, bisa dijelaskan fiksi suku Samin itu biasanya kayak gimana? Mereka pakaiannya mungkin punya pakaian khas atau gimana? Bukan suku Samin itu biasanya gimana? Baju hitam. Berbaju hitam. Aku sama dong. Sama lagi. Sama kayak Enggak sekolah tapi ada yang sekolah. Nggak boleh nggak salah. Mereka masih menganut ya boleh sederhana. Terus masih menganut ke kejahatan kejawen. Jadi Dedek sampai kalau katanya teman saya pernah ikut ke kampung Samin, jadi mereka di KTP-nya itu tetap bertulisannya Islam. Tulisannya cuma Islam, tapi kalian terserah mau menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, terserah. Tapi di KTP kalian tulisannya Islam. Tapi kebanyakan mereka itu di sana ke Jawa. Kejawen itu mereka sangat-sangat percaya kayak Jawa kayak sekarang kan masih ngambil kayak bulan lahir pakai peton itu kan. Nah mereka itu sangat-sangat mengandalkan seperti itu. Jadi semua itu diarahkan pakai itu. Terus dilihat hari-harinya juga dari weton apa-apa juga dari Jawa. Kalau kalian kan pasti umum juga, kalian juga percaya tanggal Masehi kayak gitu kan. Tapi kalau mereka itu pakainya tuh tanggal Jawa. Seperti itu. Contohnya juga. Oke, jadi kita sekarang akan membahas faktor keberagaman di Indonesia. Yang pertama letak strategis. Letak strategis Indonesia itu berada di antara dua samudra. Dua samudra itu apa saja? India.
tahun 2021. Kalau terakhir itu di Jawa. Kalau Papua itu di sana masih negara yang daerahnya itu masih pegunungan. Kalau di Jawa ini sudah daratan rendah. Jadi di sana kalau mau distribusi apapun itu kalau di Jawa itu gampang, tapi kalau di Papua itu susah. Coba kalian bayangin masa di sana soto aja itu 100.000. Nah, kalian di Jawa soto kalian berapa nih beli? 5.000 dapat. Di sana itu mereka 100.000. Itu satu mangkok loh, Dek. Satu mangkok itu 100.000. Oke, akhirnya apa yang kita ini? Kenapa transportasi dan mobilisasi bisa menjadi kepentingan Indonesia? Oke, seperti yang tadi sudah saya terangkan, Dek. Contohnya ini ya, di Papua dan di Jawa. Kalau kalian di Papua karena kesannya itu masih pegunungan dan jalannya tuh belum sebagus di Jawa. Jadi mereka kalau mau transportasi ke mau pindah tempat pun mereka tuh susah. Masih banyak yang mengandalkan jalan hutan. Gitu aja sih. Nah, kalau di Jawa kalian keluar rumah itu jalan terus bagus. Kalian rumahnya depannya sudah aspal semua kan jalannya. Kalau mau mobilitas pasti kalian gampang kan? Nah, kalian di sana itu susah, apalagi banyak kabupaten yang masih ada di dalam. Itu dia ini. Ada yang mau tanya lagi? Apa siapa? Kenapa Indonesia itu memiliki perbedaan kondisi alam? Oke, ini karena Indonesia ada di berapa letak astronomis Indonesia? Berapa derajat? Ayo, letak astronomis Indonesia ada di mana? 6 derajat lintang 6 utara, derajat lintang utara sampai 11 derajat 11 derajat lintang selatan, selatan. Terus 95 derajat timur sampai 141 derajat bujur timur. Karena letak astronomis ini ada di Indonesia itu memiliki iklim tropis. Kalau iklim tropis itu ada dua musimnya apa saja? Panas, kemarau dan makanya itu Indonesia memiliki keberagaman karena ini di posisi itu. Betul deh? Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, Farisa ada yang mau ditanyakan? Isma ada yang mau ditanyakan? Oke, adik-adik mari kita simpulkan. Faktor-faktornya apa saja? Nomor satu? Posisi alam, transportasi dan komunikasi, Betul, pintar-pintar semua. Oke, sampai saat ini sudah cukup atau ada yang masih ditanyakan? Ya, adik-adik, sekian pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran sudah selesai. Untuk hari ini saya tidak akan memberikan PR, tapi untuk kedepannya kan harus tetap belajar di asrama ya. Dan untuk minggu depan kita akan melakukan latihan semangat. Tapi hanya cuma satu. Ya, adik-adik.